mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa Gitu menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih. Lagi maraknya lagi, tambah kesini tambah makin kesini makin jadi gitu ya. Ketika kejadian yang kemarin, laporan pengacara dan Pak Yoni juga sudah speak up. Gimana nih ketika akhirnya Pak Yoni sudah speak up, dirimu seperti apa? Boleh ceritain nggak sih Kak awalnya dulu deh sampai akhirnya ini tuh terjadi, kenapa? Awalnya jadi gini Mbak, kita Pak Yoni LP itu kan nggak langsung di LP sebenarnya, itu ada prosesnya. Makanya dibilang kenapa sih kok baru tahun ini gitu, kenapa nggak dari tahun-tahun lalu. Ya tahun-tahun lalu tuh ada masanya beliau itu dapat informasi dari kawan sehingga tahu dari YouTube, meneliti YouTube tersebut, menganalisa YouTube tersebut. Terus juga kan ya beliau banyak kerjaan juga yang lain, sehingga mungkin masih ada keraguan kira-kira nih ditegur nggak ya, apa nggak ya, sambil menunggu itikat baik. Sebenarnya lamanya itu menunggu itikat baik bertahun-tahun, sampai pada saatnya kemarin itu ketemu Pak Ilham, diskusi, menghubungi, tidak dapat tanggapan. 3 kali Pak Yoni ke sana turun gunung, langsung sowan beliau ke rumahnya Lesti, tapi juga nggak ada tanggapan. Mungkin di situ jadi mungkin ya namanya Pak Yoni kan juga manusia biasa ya. Jadi beliau pikir mungkin dengan kita lapor mungkin polisi kali ya yang bisa bikin kita duduk bareng itu doang. Jadi nggak ada hal yang lebih dari itu lah ya. Nggak ada kepikiran denda 4M gitu, nggak ada sama sekali, kita nggak ada. Semuanya itu kalau yang namanya denda, tuntutan itu memang berdasarkan pasal tersebut yang memang turun dari Poldanya langsung dari sana. Bukan kita yang ngarahin untuk pasal berapa kan kita nggak paham. Bukan ranah saya juga gitu. Ya. Kak, sosok dari Pak Yoni sendiri sampai akhirnya kamu bisa harus ini kayaknya harus kita tahu ya, maksudnya sosok beliau seperti apa sih? Saya jadi bercerita sedikit ya. Sebenarnya saya itu bukan pengacaranya yang diberitakan. Saya ini penyanyinya. Pada saat umur saya 16 tahun, beliau memberikan kesempatan saya menyanyikan lagu yang berjudul Usai. Saat itu tuh kita kayak kompetisi, tapi hanya 4 orang yang memang dipilih oleh beliau. 3 orang itu penyanyi yang sudah berpengalaman lah. Ya Tuhan ternyata memilih itu di saya. Dia kasih kesempatan saya buat video klip di Bali bersama dengan Emma Tiana dan segala macam. Beliau memberikan saya pengalaman yang baik di dunia nyanyi, sampai akhirnya saya bisa masuk ke dunia entertain. Itu semuanya dari beliau. Ya, banyak sekali jasa yang dia berikan kepada saya. Jadi di sana saya pikir di saat masa tuanya dia, usia kan dia udah 70 tahun ya. Saya pikir kalau bukan saya yang ikut mensupport dalam arti kata yang positif ya, maaf ya. Contoh mungkin kalau misalkan beliau lagi nggak bisa mengunjungi Lesti atau mungkin nggak bisa apa,